Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Shalawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah gunung meletus, musibah ekonomi, musibah penyakit, musibah rumah tangga maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan bonus ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam melalui cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan mendapatkan rizki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Masih dengan gestar saya Kilandak Jawa atau KLJ, spiritualis muda dari Betawi, Brebes, Tegal, Selawi. Semoga Allah berikan kelancaran rizkinya, kesehatan, keberkahan umur, anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh soleha, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, agama maupun tetangga sebelah dan juga manusia. Amin. Kali ini buat anaknya Mas Koko dan keluarga Mas Koko selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. amin amin ya robbal alamin. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini kita akan membabar satu bila pusaka yang memang di video yang kemarin saya mau membabar salah satu daerah tangguh Tuban, tapi Tubannya Mojopahit. Langsung tak sebutan pasikutane bae wis tangguhe maksudnya. Waktu video kemarin Mataram ya Mas. Iya, Tuban. Sekarang ininya Majapahitnya. Ya, artinya biar sahabat Pusaka Jawa bisa sedikit membedakan. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita akan lihat bila pusakanya. Kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah Gayaman Ngayogyakarta Wondo Banaran. Untuk pendoknya ini pendok bunton. Kemudian untuk mendaknya mendak kendit silang mirah. Kemudian untuk handle-nya juga sama, handle jejeran nunggak semi Banaran. Kita bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari tampilannya yang pipih, bilanya lurus, memakai tikel alis dengan pecetan. Setelah itu selesai, ini adalah dapurnya tilam upih, sahabat Pusaka Jawa. Sekarang saya akan kedepankan dan juga dekatkan dengan kamera agar sahabat Pusaka Jawa bisa melihat secara langsung. Kalau kita lihat dari pasikutannya sahabat Pusaka Jawa ya, yang sedang juga lebar, ini juga ikutnya lebar, kemudian juga tebal, kemudian besinya yang hitam, ini besinya hitam ya. Kemudian juga kita lihat dari gandiknya yang pendek, ini gandik sahabat Pusaka Jawa. Ini terus di gonjo, bagian gonjo di sirah cicaknya ini membulat dan pendek. Ini adalah tangguh Tuban. Tapi kalau kita ketahui kan, kalau untuk dikeris Tuban itu ada yang Tuban Mataram, ada yang Tuban Mojopahit. Ini kalau saya lihat ini adalah tubannya Tuban Mojopahit, sahabat Pusaka Jawa. Ini tergolong keris yang saya sukai. Ini pernah saya review. Cuman untuk isoteri pastinya urusannya dengan Kilandak ya. Panjangnya biasanya. Oh iya. Dari kemarin saya nggak pernah ngukur panjang ya. Panjang bilahnya adalah berapa ini sahabat Pusaka Jawa ya. Panjang bilahnya 36,5 cm ya, cukup lumayan. Normal, keris normal. Untuk panjang gonjonya ini 7,5 cm. Artinya dengan panjang 36,5, gonjonya 7,5 cm ideal. Kemudian kalau kita lihat dari selorok besinya hitam kebiruan kayak selarakan TK sahabat Pusaka, alus pulen. Ciri-ciri dari besi-besi Mojopahit biasanya ya seloroknya biru,
pulen, Bulan kaya raya. kayak Putin goreng. kayak supir lah ya. Kayak supir. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pucukan bilangnya, tak lihat sudah pamornya ini ada garis 3. Ini banyak orang bilang pamornya pamor Tejo Kinurung atau Teja Kinurung. Ada yang bilang wengkon adeg atau ada yang adeg telu, sama saja. Kenapa dinamakan wengkon? Kanan kirinya bentuk frame, di tengahnya ada satu garis, dan ini adalah tergolong pamor miring dan juga tidak memilih. Biasanya pamor Tejo Kinurung lebih cenderung banyak yang suka untuk para yang masih mengabdi pada negara atau pangreh projo. Bentar sahabat Pusaka Jawa, iklan. Harus ada iklannya. Ketularan Kilandak. Asem. Saya udah lihat pejetan atau bilanya, lihat tikel alisnya, gonjonya sudah. Ini pamornya ada 2 sahabat Pusaka Jawa, artinya ini Dwiwarno. Kalau keris Dwiwarno lebih mahal daripada yang satu warna, pamornya cuma 1, ini 2. Di bagian gonjo terdapat doa dari sang empu dengan lambang garis yang horizontal mendatar. Ini adalah pamor kendit mimang. Biar Kilandak menayuh, silahkan Ki. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang Tuban Mojopahit, Tuban adalah kerajaan yang terkenal dengan Tuban daerah yang juga terkenal dengan namanya Bumi Ronggolawe. Kenapa dinamakan Bumi Ronggolawe? Karena bupati yang pertama adalah Raden Haryo Ronggolawe yang diangkat sendiri oleh Raden Wijaya, raja dari kerajaan Mojopahit yang pertama. Ya. Dan Ronggolawe itu adalah kalau tidak salah anaknya daripada Bupati Songenep atau sekarang Sumenep, yaitu Raden Arya Wirorojo, dan mempunyai paman namanya Lembusora. Pendiri Mojopahit itu yang saya tahu ada Arya Wiraraja, Patih Nambi, Lembusora, kemudian juga Kebo Anabrang atau Mahisa Anabrang. Seperti itu. Setelah Majapahit berdiri, ya kemudian karena dengan jasanya Raden Ronggolawe diberikan daerah tanah kekuasaan di pesisir pantai di daerah Tuban dengan sebutan Adipati Tuban, diangkat sendiri oleh Raden Wijaya. Ya, Raden Wijaya itu raja pertama Mojopahit. Tapi Raden Ronggolawe itu tidak puas. Harusnya dia lebih punya jabatan yang lebih, karena dia punya punya kans atau punya satu, menurut dia satu perjuangan yang lebih daripada yang lainnya. Ya paling ora jangan adipati atau jadi menteri atau apa di kerajaan, kan seperti itu. Kalau adipati mungkin bupati, sahabat Pusaka Jawa. Nah, kemudian apalagi setelah berdiri kerajaan, Nambi diangkat menjadi Rakrian. Rakrian kuwi patih. Ya, patih ki mungkin sekarang perdana menteri ya. Seperti itu. Di Mojopahit menambah semacam kekecewaan kepada kerajaan Mojopahit. Akhirnya Ronggolawe juga melakukan pemberontakan terhadap Mojopahit seperti itu, yang kemudian ditangani oleh Mahisa Anabrang. Mahisa Anabrang adalah teman seperjuangan dari bapaknya, teman seperjuangan dari omnya, yaitu Lembusora. Kemudian terjadilah duel di sungai, ya. Duel di sungai karena mungkin menurut cerita Raden Ronggolawe itu tidak begitu mahir dalam berenang daripada Mahesa Anabrang atau Kebo Anabrang. Kemudian Ronggolawe meninggal dicekek di situ, meninggal. Nah, kemudian mengetahui keponakannya meninggal, Lembusora kesel. Lembusora juga kan masih mengabdi di Mojopahit. Akhirnya ditusuklah si Mahisa Anabrang oleh Lembusora. Jadi ya begitulah namanya sejarah. Jadi Tuban itu tergolong kota yang sangat tua, karena pada zaman Mojopahit saja sudah ada. Dan ini sekarang bulan apa, Ki? Bulan November. Nah, Tuban itu dulu berdiri, kalau di tahun sekarang, Ki, itu 12 November 1293. Dihitung sendiri sekarang berapa Tuban? Ya, kan ini tanggal 10
berarti besok-besok. Lusa ya, 2 hari lagi Tuban itu ulang tahun sahabat Pusaka Jawa. Selamatlah buat orang Tuban, semoga tambah maju, tambah makmur, berkah daerahnya ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, bentar. Tadi saya belum bahas tentang pucukan bilanya, ini adalah ngudup gambir. Kemudian untuk tikel alisnya ini ikunya tikel alis gagang terong, pecetannya ikutnya bata rubuh, gonjonya ini gonjo sebit rontal. Kalau kita bicara tentang pamor tejo kinurung, tadi tuah atau angsarnya adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik pamor ini ketika mengabdi pada satu instansi atau perusahaan itu tidak mudah jatuh dan karirnya naik. Kenapa pamor ini lebih banyak dipakai para TNI atau pejabat-pejabat negara. Ini dulu waktu zaman saya masih kecil saja, kalau nggak salah ya begitu, memang mbah saya atau itu pegangannya ya Tejo Kinurung, karena mbah saya kan militer ya, seperti itu. Jadi ketika menjabat di instansi tidak gampang digoyang, stabil, mentok-mentoknya stabil lah ya, tidak turun nyungsep gitu. Itu bisa jadi raja mau perdana menteri. Pion kan ngerti dadi kan bisa jadi kayak gue. Iya, betul. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian pamor Tejo Kinurung tergolong pamorekan atau yang direncanakan terlebih dahulu oleh siapa saja. Pamor Tejo Kinurung juga tidak pemilih, artinya siapa saja bisa memilikinya. Kita bahas tentang pamor yang ada di bagian gonjo yang garis horizontal adalah pamor kendit mimang. Artinya pamor ini tua atau angsanya agar si pemilik pamor kendit mimang ini diberikan keamanan di harta dan aset agar tidak dimalingi atau dicuri oleh orang. Ini pamor kendit mimang, doanya seperti itu yang dilambangkan dengan pamor seperti ini. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita memaknai makna filosofi dari keris lurus adalah agar si pemilik dapur keris lurus mempunyai ketauhidan, yaitu mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Apapun masalahnya, solusinya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita rangkum makna filosofi dari satu bilah keris dengan pamor Tejo Kinurung dengan pamor kendit mimang, diharapkan si pemilik keris pamor Tejo Kinurung dengan pamor kendit mimang juga orangnya menjadi orang yang lurus dalam kehidupan sehari-hari, mencari nafkah. Kemudian ketika dia bekerja itu mendapatkan satu kenyamanan dan karirnya bagus. Setelah karirnya bagus, dia menjadi orang kaya dan aset hartanya itu terlindungi dengan doa yang ada di sini. Ya, jadi ini secara makna filosofinya. Sekarang kita bahas tentang makna esoteriknya, kembali ke Kilanak. Silakan Ki yang sudah nayu, mudah-mudahan ada tetangga sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah saya bisa bertemu dengan si pemilik dan juga memang ada tetangga sebelahnya ini mas. Ini. Untuk warna energinya itu emas ke biru-biruan mas. Warna energinya di sini juga ada dari doa-doa simpunya masih ada, masih tertata rapi. Di sini juga ada energi alamnya, ada energi dari khodam dan energi dari si pemiliknya masih tertata rapi dan kuat sekali, alhamdulillah. Dan alhamdulillah namanya itu Raden Loh Bener. Namanya Raden Loh Bener. Dan beliau juga memang dari daerah, katanya itu kalau bilang itu ya dari daerah situ gitu, dari Tuban gitu. Raden Loh Bener itu dari Tuban, dan salah satu pemiliknya lagi namanya itu Raden Danurjaya. Kalau ini beliau berada di daerah Kediri, Danurjaya namanya. Dan di sini juga bentuk proteknya itu ada beberapa raja jin yang memang lumayan dari Gunung Kemukus yang namanya Suliko. Suliko itu lelaki, raja jin Suliko yang berbentuk seperti itu ya, buta hijau ya mas, namanya Suliko. Dan juga yang berbentuk seperti ular pitono itu namanya itu Dewi Rengas Padang, namanya Dewi Rengas Padang. Beliau itu juga dari
Gunung Cermai. Gunung Kemukus maksudnya di situ. Jadi di sini ada protek, di sini juga ada junjung derajat yang sangat kuat. Manfaatnya itu memang satu, orangnya itu akan menjadi orang yang memang ulet Mas dalam menghadapi apapun, dalam menghadapi masalah, dalam belajar. Memang manfaatnya itu akan memiliki si orang yang ulet. Yang ulet itu nggak gampang nyerah ya Mas ya, gitu seperti itu. Orang yang ulet dan orangnya juga akan penyabar. Karena di sini juga ada yang namanya cakra mahkota langit, orangnya itu akan kalau belajar apapun tuh akan cepat Mas. Di sini energinya ada energi cakra mahkota langitnya. Jadi kalau orang itu kuliah atau belajar atau mempelajari apapun mistik ataupun secara manusia itu akan cepat. Jadi nyandakan wongnya. Jenius lah bahasanya akan memiliki seperti itu juga. Dan di sini juga ada proteknya itu membentuk seperti ada ularnya, ada orang tinggi, dan ini seperti kabut Mas. Kalau protek rumah itu seperti kabut. Cara penggunanya itu kalau untuk protek itu cukup dengan air yang memang ber-pH tinggi, terus cepret-cepretin atau buat lap pel atau di depan dan di samping kayak gitu. Yang sudah ditaruh sini dipanggil, terus kita berdoa juga sama Allah. Terus seperti itu mau buat pel boleh, mau dicepretin di pojok-pojok atau buat muter nggak masalah Mas. Itu Mas. Itu untuk proteknya. Untuk junjung derajatnya ya memang intinya khusus untuk orang-orang yang mempunyai punya baju yang lain daripada kita lah. Di baju lainnya kayak seperti TNI, seperti polisi kan itu bajunya lain. Enggak setiap semua orang bisa memakai baju itulah. Anggar baju menanu tangkep. berat. Bahasanya keren, Ilanda. Baju yang lain. Baju koko, baju kebaya merah, asik kebaya merah. Dan gimana Ki? Iya, seperti itu. Memang seperti itu, dan juga ada yang namanya kewibawaan Mas. Alhamdulillah kewibawaannya juga gede, biar orang itu juga kalau jadi pemimpin itu yang arif dan bijaksana, insya Allah. Dan omong-omongannya itu intinya ya nggak jadi orang yang memang karena memang tadi awal-awal itu manfaatnya seperti itu, jadi orang nggak tamak. Jadi pemimpin nggak tamak. Kalau pemimpinnya nggak tamak, insya Allah rakyatnya akan makmur gitu. Dan kalaupun ada dulu itu dibikin biar nggak ada ini Mas, biar nggak ada yang namanya kelaparan, biar daerah yang dipimpin si bupati atau apa itu atau raja itu atau apa itu atau pemimpin daerah itu tuh biar namanya itu tidak ada yang namanya gagal panen Mas, gitu seperti itu untuk kemakmuran gitu. Ada juga di situ, biar juga ibarat kata tidak ada yang namanya hama gitu, seperti itu juga ada. Tapi itu intinya yang waktu itu dipakai waktu zaman dulu ya Mas, dari seorang itu. Kalau rakyatnya kelaparan ya melasio. Pemimpinnya pusing, rakyatnya kelaparan kan gitu. Maksudnya enggak, walaupun bentuknya seperti ini tapi yang berarti, pegang ini pusakanya besar sahabat pusaka Jawa. Iya, artinya bisa untuk kemakmuran wilayah sih ya. Iya. Doanya besar, tirakatnya temenanan gitu. Ya, temenanan. Gitu bahasa kan. penyatuannya Kan pun untuk personal saja, tapi ini kan untuk wilayahnya yang dipegang juga agar menjadi tidak gagal panen. ya, dan sejahtera. ini juga untuk untuk kita naik yang dari kelasnya kelas intinya bukan provinsi ya, kelas ibu kota ya, insya Allah bisa untuk teman jalan. Siap. Karena proteknya double juga di sini. Memang paling gede itu kewibawaan dan junjung derajat Mas. Jadi kalau kita sudah di atas pandireka-reka apapun dilalai ya memang kita wong bener ya akeh sing belani kan kayak gitu. Memang tidak mempan lah maksudnya, intinya seperti itu. Dan untuk rezekian pedagang pun kalau dia menjadi sales untuk menawarkan barang itu karena memang kewibawaannya gede, orang juga bisa tertarik. Jadi memang khusus untuk sales marketing atau apa ini cocok di situ gitu. Tapi kalau untuk pedagang yang memang yang didatengin orang itu kurang cocok. Kalau ini kurang cocok untuk orang yang pedagang ya lebih untuk orang yang di lapangan dan menawarkan barang itu ke orang lain gitu. Penyelarasan Ki. Untuk penyelarasannya juga ini menggunakan yang namanya itu tumpeng.
Dan itu harus dilakukan selama Rebo Kliwon itu 3 kali rebo gitu. Mau tumpengnya gelas tok, mau apa, ininya ditaruh, terus kita berdoa. Setelah itu kalau bisa sih 1 piring dihabisin semua itu. Oh, makan sendiri. Makan sendiri aja dia. Setelah itu mandi yang namanya kembang telon, Mas. Setelah kembang telon yang juga kalau bekas bakaran itunya ya, dupanya itu diambil ditaruh sama juga dengan kembang telon itu gitu, Mas. Setelah selama 3 kali Rebo Kliwon. Berarti makan tumpeng 3 kali. Dan mandinya pun 3 kali. Mandi Dengan kembang telon telon. dicampurin bekas bakaran dupa. Kan pasti kita kalau waktu itu sediain dupa 3 biji 5 biji, yang penting ganjil ya Mas ya untuk itunya. Setelah itu diambil dikasih ke air, terus kita mandi. Terus memang energinya untuk menambah power dari energi ini, setiap malam bulan purnama itu kita bakar pur 3 biji, terus kita sambil kasih minyak ini sininya. Minyaknya pakai mau minyak melati keraton, mau gaharu, terserah ya. Di situ mau ditambahin minyak singer akan lebih baik seperti itu. Perawatan gitu. Untuk perawatannya sama, menggunakannya namanya minyak, mau minyak gaharu, mau minyak apa, yang penting wangi ya Mas ya. Dicampur singer, dan kalau bisa setiap bulan purnama cara perawatannya. Sambil kita itu terkena bulan purnama biar menyerap energi ini, intinya di sini. Intinya kayak dadapin rembulan Mas ngarep. Jadi seperti ini, biar terkena cahaya energi bulan, terus kita giniin. Terus kita meditasi biar semua. Iya, karena memang kewibawaan itu kan wongnya kudune mencorong seperti bulan, aja matahari panas. Gue keseng. Tambah meto pinter ki landak ya. Alhamdulillah atas berkat bimbingan para semua Mas Koko juga, kita sering-sering sharing. Alhamdulillah ya Mas Koko ya, terima kasih ya. Sama-sama. Gitu. Ya namanya juga kita saling sering edukasi. Jadi kita itu nggak cuman orang ngobrolnya itu bukan podcast, habis podcast balik enggak. Kadang-kadang kita sering di mana Mas? Kita sering ngobrol, kita sering di luar nongkrong kan sering Mas ya. Intinya nongkrongnya tapi nangkringan. Si murah. Karena saya begitu deh. Punya fobia. Ya, fobia kafe saya sama. Punya fobia. Kafe saya malah Fobia. marah saya kalau Bukan nggak punya uang, tapi memang fobia. Wong fobia sih bang keprimen. Terus lebih baik nih gue nih alun-alun nih kaki 5 mangan sanane guyonan bahagia sambil ngobrol-ngobrol ya Mas. Dunia ini bahasanya quote-nya itu hidup kita cuma sekali gitu. Kata Gus Dur itu masalah apapun itu jangan dipikir-pikirin banget. Gitu aja kok repot. Maksudnya gitu aja kok repot, tetap kita pikiri, tapi kita juga mencari jalan keluar ya. Wah ngerti pikiri toh. Orang di lurus jalan keluar ya nggak malah nyungsep po. Ndak saya mumet toh orang karuan gitu. Ada lagi Ki? Udah. Oke. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video up to date dari saya. Kemudian yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada pot PR, jika tidak ada maafwan minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu.